Selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah sekolah minggu di rumah lagi ya. Tapi walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik jangan lupa. Adik-adik tetap harus menggunakan pakaian yang rapih dan juga sopan. Lalu kalau adik-adik masih makan, adik-adik boleh menyimpan makanannya dahulu. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah sekolah minggu ya. Selanjutnya, adik-adik boleh menyimpan mainan atau gadget adik-adik. Selama ibadah, kita tidak main gadget atau mainan ya, supaya kita sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Oh iya, kakak dan abang mau mengingatkan adik-adik untuk selalu melakukan dan melaksanakan 3M. 3M itu apa saja ya? Pertama, adik-adik harus memakai masker jika adik-adik berpergian keluar rumah. Tapi kakak dan abang tetap menyarankan adik-adik untuk tetap di rumah ya. Kedua, adik-adik jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan kapanpun dan dimanapun. Ketiga, adik-adik wajib menjaga jarak dengan orang lain di sekitar adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua sehat selalu. Nah, sekarang adik-adik sudah siap kan untuk ibadah sekolah minggu? Kalau sudah, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Aku sedih, diam sendiri, di rumah aja, gak bisa pergi. Oh aku bosan, dilarang papi, karena ini lagi pandemi. Loh, Bang Niko, kok kamu sedih gitu sih mukanya? Yang semangat dong. Kita kan mau ngajak adik-adik kebaktian sekolah minggu walaupun secara virtual. Iya nih kak, udah setahun ini di rumah terus gara-gara pandemi. Iya, memang. Tapi kita nggak boleh semakin sedih, malah semakin susah. Harusnya kita harus tetap semangat. Dan juga kita harus doakan supaya pandemi ini segera pergi dari bumi ini. Dan kita bisa bertemu kembali dengan adik-adik kebaktian sekolah minggu di gereja. Begitu dong Bang Niko. Betul sih kak, memang sih aku salah. Seharusnya aku tuh nggak bermurung sih kak. Iya bener. Oh iya Bang Niko, selain kita juga harus berdoa, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Betul nih adik-adik yang di rumah. Nah adik-adik tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya. Ayo kira-kira adik-adik atau Bang Niko tahu nggak protokol kesehatan itu adalah 3M. M pertama, Menggunakan masker ketika adik-adik sedang Berpergian. berkegiatan di luar. Nah yang kedua nih kak, mencuci tangan di air yang mengalir dan menggunakan sabun. nah yang terakhir nih adik-adik harus tetap menjaga jarak ketika adik-adik bener-bener harus Harus keluar rumah ya Bang. Kalau bisa nih adik-adik dan keluarga, papa, mama, opung, kakak dan abang itu harus bener-bener ya sebisa mungkin menjaga jarak lah. Bener nggak kak? Bener banget, dan jangan di tempat kerumunan orang banyak Iya, ya Bang Niko. betul sih kak. Iya bener banget. Nah jadi kita nggak boleh sedih ya Bang Niko, kita harus tetap semangat dan Sukacita. Seperti pujian kita yang akan kita nyanyikan. Lagunya It's Good to See You Here With Me. Bang Niko, seneng gak ketemu aku? Kita boleh mengajak adik-adik untuk kebaktian sekolah minggu secara online. Seneng dong kak pastinya kak. Iya, yuk kita ajak adik-adiknya untuk menyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. Adik-adik kita ajak untuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik yang ada di rumah. It's good
so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita ulangi lagi adik-adik ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yeay! Oh ya nih Bang Niko, sebelum kita lanjut kebaktian online sekolah minggu pagi hari ini, kita mau kenalin nih abang-abang yang mendukung dan membantu kita terjadinya kebaktian sekolah minggu online pagi hari ini. Ada siapa aja sih, Kak? Iya, kita mulai dari gitaris ya. Boleh, Kak. Gitaris itu adalah yang memainkan gitar. Ada 2 orang nih abang kita. Pertama, Bang Samuel Margana Pitupulu. Nah, yang kedua, Bang Wilfried Nainggolan. Yang membimbing atau yang membantu kita untuk bernyanyi dengan baik dan benar ada Abang Nathanael Sinurat. Nah, yang pemain kahun ada Bang Dik Marbun. Iya, kalau untuk MC adik-adik sudah tahu dong tentunya ada Bang Niko Marga Situmora. Nah, ada Kak Evi Togatorok. Oke. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami, Majelis HKBP Duren Sawit, menyampaikan selamat hari Minggu kepada anak-anak, papa, mama, dan opung yang mendampingi anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari rumah. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh. Saat teduh, mulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 101, bait 1 dan 2. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Apakah maksudnya? Kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 110, bait pertama dan kedua. Di Bethlehem telah lahir. Di Bethlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh, sungguh abadi miliknya. Adik-adik yang di rumah, ayat kedua, mari kita bangkit berdiri. Hatiku ku benamkan di dalam kasih-Nya. Padanya ku serahkan diriku selamanya. Sungguh, sungguh diriku selamanya. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Roma, pasal 16, ayat 25 sampai 27. Marilah kita baca secara bergantian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 120, bait pertama dan ketiga. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di
adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegah. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 616, bait yang pertama, Malam Kudus. Malam kudus di langit bertaburan, cahaya bintang terang gemerlap. Malam ini telah lahir juru selamat, di kandang domba di palungannya. Dunia gelap beroleh pengharapan, melihat sinar juru selamatnya. Oh, indahnya dengar hidup malaikat. Malam kudus lahir sang penebus. Malam kudus lahir sang penebus. Shalom adik-adik sekalian yang berada di rumah. Kita telah memasuki pada hari Minggu ini, Minggu Advent yang keempat, hari Minggu tanggal 20 Desember. Kita akan menerima firman Tuhan. Amang Pendeta meminta adik-adik yang berada di rumah silakan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu sekalian. Dalam Kristus, Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, kita akan membuka Alkitab, nas khotbah atau cerita Alkitab pada Minggu Advent yang keempat ini tertulis dalam Kesaksian Kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2.
Sudah dapat yang berada di rumah? Kita akan membacakannya, Amang Pendeta akan pandu. Kalian yang berada di rumah boleh menyimak dengan seksama. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, kitab Nabi Yesaya ini sangat dikenal, pasal 60. Sering dibacakan dalam perayaan Advent menjelang Natal. Kalau Amang Pendeta bertanya, siapa yang sudah rindu bernatal di gereja? Pasti semua ya? Iya tentunya. Natal identik dengan peristiwa sukacita karena kita mengenang Yesus yang sudah lahir di kandang domba di Bethlehem. Adik-adik, Yesus datang membawa terang. Nas ini berbicara tentang terang. Saya minta dulu adik-adik yang di rumah coba pejamkan matanya sesaat. Tutup mata seperti ini. Lalu apa yang adik-adik rasakan di rumah? Tentu hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat. Rasa-rasanya ada yang kurang. Nah, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, 6 hari loh lamanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita semuanya. Lalu Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit. Waktu siang ada yang disebut dengan namanya, betul, matahari. Kalau malam disebut dengan ada 2 yang umum sekali kita ketahui, yaitu bulan dan bintang. Semua itu dipakai, diciptakan Tuhan untuk menerangi hidup kita di dunia. Nah, saat ini Yesaya berbicara bagi bangsa Israel yang saat itu dalam pembuangan di Babel. Nah, perasaan mereka itu carut marut, ketakutan iya, khawatir apalagi. Mereka mikir, loh kita ini mau kemana? Kita sudah dijajah oleh bangsa lain. Kita ini mau dibawa kemana? Terangnya Tuhan kayaknya sudah nggak ada lagi. Itu prasangka mereka. Sekarang saatnya Nabi Yesaya berbicara bagi umat Israel. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Siapa yang dimaksud di sini terangmu sudah datang? Terang yang sesungguhnya adalah Mesias. Mesias dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah terang yang ajaib. Tuhan Yesus datang menerangi dunia yang penuh kegelapan. Kegelapan apa itu? Kegelapan dosa. Dosa yang sudah melekat sejak nenek moyang kita. Siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Betul sekali. Adik-adik di rumah sudah menjawab, Adam dan Hawa. Mereka sudah melanggar ketika memakan buah terlarang. Lalu mereka menjadi telanjang, matanya terbuka. Mereka menjadi malu. Malu karena dosa, malu karena bersalah. Jadi adik-adik, kalau kita bersalah, kita tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah ketika papa mama meminta, atau juga ketika adik-adik diberikan pesan oleh bapak ibu guru melalui pembelajaran daring dari laptop atau handphone di rumah. Kita dikasih tugas lalu kita tidak kerjakan. Ketika ditanya, mana tugasmu? Sudah selesai enggak pekerjaanmu? Lalu kita sebagai anak, murid, pasti kita merasa malu. Karena apa? Karena tidak mengerjakannya.
Demikian juga orang Israel. Mereka sudah kudu malu, mereka sudah khawatir, mereka sudah takut. Sekarang ini ketakutan itu macam-macam. Apakah adik-adik di rumah pernah takut? Ya, Amang Pendeta juga pernah takut. Takutnya kenapa sayang? Kalau malam hari tiba, mati listrik satu kampung, datang petir, suara hujan gemuruh, angin berembus dengan kencang. Wah, luar biasa. Rasa-rasanya gimana? Mencekam. Sangat mencekam. Apalagi tiba-tiba saya lewat. Ya, Mang Pendeta dulu melayani di kampung di Baligi. Tiba-tiba mati lampu, datang hujan, Mang Pendeta naik sepeda motor. Melewati kuburan. Kuburan di kampung kan besar-besar loh ya. Iya, contohnya seperti ini, ditampilkan di layar ini. Nah, ini kuburan kalau di kampung tinggi-tinggi loh. Bahkan kadang lebih tinggi dari rumah tempat tinggal. Wah, kalau dilihat rumah tempat tinggal orang yang hidup, bolong-bolong dindingnya. Tapi kalau gilirannya kuburan, gede-gede, mewah. Orang Batak masih lebih suka membangun kuburan. Nah, tapi sekarang ini Tuhan berfirman, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Adik-adik sekalian, Yesus sekarang menghadirkan, datang menyambut kita di Minggu Advent yang keempat ini. Minggu Advent, dari kata Latin, Adventus. Yang tahu artinya coba sebutkan dari rumah, apa itu arti Adventus? Advent. Iya, betul sekali. Pasti ada yang menjawab. Advent itu adalah menantikan kedatangan Tuhan. Loh, emangnya Tuhan gak datang-datang ya? Tuhan sebenarnya sudah datang. Tuhan sebenarnya sudah datang ke dunia ini. Peristiwa kelahiran di kandang domba di Bethlehem lebih 2000 tahun yang silam. Itu kedatangan Tuhan. Lalu kedatangan yang bagaimana lagi nih Amang Pendeta? Jawabnya kedatangan yang kedua kalinya. Sebagaimana pengakuan iman rasuli tadi sudah, adik-adik bersama Mang Sintua Hutagalung menyatakan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal dan kudus, yang mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang sudah mati. Nah, adik-adik sekalian yang berada di rumah, kita sekarang menjadi mengerti apa yang menjadi poin penting dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, kita ingin sekali diajar Tuhan, dibimbing Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu bersama Mang Pendeta, kita mengerti bahwa Tuhan adalah terang bagi semua orang, bagi seluruh dunia. Tuhan itu adalah sumber terang. Kalau kita penuh dosa, adik-adik berdosa, Mang Pendeta juga berdosa. Kayak puisi Natal dulu Mang Pendeta di kampung. Dosa, itu judulnya, ya kan? Mataku berdosa, tanganku berdosa, kakiku berdosa. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Nah, singkat sekali puisinya. Tapi pada intinya kita datang memohon kehadirat Tuhan, meminta ampun atas dosa. Lalu pesan yang kedua, adik-adik sekolah minggu sekalian, yang menjadi pesan bagi segenap kita, adik-adik bersama Amang Pendeta. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Supaya kita dapat menyebutkan bagaimana bentuk terang Tuhan melalui kasih sayang yang kita terima dari orang-orang sekitar. Yesus sayang semua, gitu ya. Sayang papa, sayang mama, juga opung, juga kakak adik, sayang semua. Amang Pendeta kolaborasikan ya lagunya. Nah, adik-adik, begitulah firman Tuhan yang dinyatakan dengan terangnya, mewujud nyatakan, memperkatakan bahwa dengan sayang papa, sayang orang tua, sayang mama, sayang opung, sayang abang, sayang kakak, sayang semuanya, terang Tuhan itu nyata bagi adik-adik, bagi segenap kita. Sehingga di masa pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir,
kita menaruh harap doa yang besar sungguh-sungguh, supaya Tuhan memberikan waktu yang indah agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Amin. Baik adik-adik sekalian, mari kita mengikut terang Tuhan, karena terang itu sudah nyata. Sekarang lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu menyapa kami pada minggu Advent keempat ini. Biarlah terang-Mu terus menyala dalam hati pikiran kami, dengan hidup saling mengasihi, menyayangi orang tua, menyayangi papa, menyayangi mama, juga opung, menyayangi abang dan kakak di rumah, menyayangi semua teman-teman. Biarlah terang-Mu Tuhan tetap menyala dalam kehidupan kami bersekolah, ketika kami belajar dengan tekun dan rajin mengerjakan PR dari Bapak Ibu Guru. Demikianlah kami ingin hidup dalam terang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami penuh dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Dengarlah Tuhan doa kami ini. Amin. Nah, adik-adik yang berada di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan sebagaimana yang tertulis di layar kaca YouTube yang ada di rumah. Persembahannya boleh ditransfer ke rekening gereja atau juga boleh disampaikan melalui opung, papa, mama kepada Amang Inang Sintua di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Sekarang kita akan bernyanyi, kita persiapkan nyanyian kita dari buku ND 848 ayat 1 dan seterusnya. Dison, adong, huboan Tuhan. Kita menyanyikan. Dison adong huboan Tuhan, pargueni ngoluku nasot adong dian, sadia argana Tuhan, molosani raju masude dengan basah, jaloma Tuhan, sailas maroham. Adik-adik yang di rumah, kirimkan persembahannya untuk gereja hari ini di bawah ini ya. Nomor rekeningnya di bawah ya adik-adik. Tanganku na meta Tuhan, nasohe yang mencari lebih awal Tuhan. Roh aku mahulehon Tuhan, namoy melehon aku gabelas ni Yohan. Jaloma Tuhan, sailas marohan. Adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, kita akan mengakhiri kebaktian minggu ini. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di kebaktian Natal Sekolah Minggu tanggal 25 Desember ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah.